Hai semuanya, hari ini aku mau ke Museum Juang 45 nih. Jangan lupa tap in dan tap out ketika memasuki halte. Nah, di sini aku sudah sampai di halte tujuannya, guys. BTW, hati-hati ya ketika melangkah, jangan sampai kalian terjatuh. Jadi, setelah kita turun dari busway, kita akan jalan kaki selama 2 km. Kemana sih ya? Ke Museum Juang 45. Di sini aku bareng teman-teman aku untuk ke Museum Juang 45, guys. Akhirnya setelah perjalanan 2 km dari halte flyover, kita sudah sampai di gedung Juang 45-nya nih, guys. Kalian mau tahu isi dalamnya nggak? Yuk, masuk aja ke dalam. Nah, dari sisi depan kita udah ditampilin aja mau ondel-ondelnya. Coba kita masuk ke dalamnya aja langsung ya. Di sini ada telapak tangan. Telapak tangan siapa ini? Telapak tangan wanita pejuang 45 dan pengisi pembangunan. Di sini ada banyak banget ya, guys. Tuh, kalian bisa lihat aja telapak tangannya. Ada 50. Ini dari posisi depannya aja ya. Kita udah lihat posisi depannya kan. Nah, habis dari posisi depan kita langsung masuk aja. Nah, saat masuk ke dalam ruangan ini kita bakal diliatin tokoh-tokoh para pejuang 45 di sini. Ada dari Soekarni, Khairul Saleh, A.M. Hanafi, Adam Malik, Wikana, M. Niti Maharjo, P. Karta Wiguna, S.K. Trimurti, A. Subarjo, Johar Nur B.M. Dia, Dr. Mohatta, dan Insinyur Soekarno. Setelah kita melihat tokoh-tokoh perjuangan 45, kita memasuki ruangan itu, ruangan perjuangan fisik dan informasi. Di sini ada latar belakang dari Menteng 31 pada masa penjajahan Belanda. Kalian tinggal baca aja dari sini ya, guys. Nah, di sini ada Menteng 31 pada masa pendudukan Jepang. Kalian tinggal baca di sini juga, guys. Di sini juga ada Menteng 31 pada masa kemerdekaan. Nih aku deketin biar kalian bisa baca. Nah, di sini ini ada tokoh biografi dari pejuang 45. Yang pertama ini ada Khairul Saleh. Ini biografinya ya. Nah, tuh kalian baca aja langsung. Nah, ini juga gambarnya. Yang kedua itu ada Soekarni. Ini biografinya nih. Dan juga ada gambarnya. Lalu yang ketiga ada A.M. Hanafi. Ini biografinya nih panjang sekali kan, guys. Kalian tinggal baca aja. Dan ini juga ada gambarnya. Lalu ada Adam Malik. Ini biografinya panjang sekali seperti cita-cita saya. Pas gak? Nah, yang terakhir ini ada Menteng 31, tempat merancang berbagai aksi. Memasuki ruang perjuang fisik dan informasi, kita akan berpindah ke ruang pemuda 31. Langsung kita masuk aja, cekidot. Ini ada gambar. Wah, ternyata dilarang memotor menggunakan flash. Saya nggak pakai flash ya, guys. Di sini ada gambar pertempuran di Jawa Timur antara tentara Republik dan tentara Belanda pada tanggal 10 November 1945 di daerah Jawa Timur. Lalu kita pindah ke sampingnya. Di sini ada meja dari siapa nih? Ini adalah kursi santai Bung Hatta atau meja Bung Hatta yang terbuat dari kayu jati dan rotan. Nih, aku lihat ini detailnya. Pindah ke sampingnya lagi. Di sini ada barang-barang antik dari Bung Karno. Nih, aku lihat ini. Ada ini, aku nggak tahu sih nama-namanya. Ini ada medali, ada lencana juga. Terus di sini ada juga memorabilia Dr. Soeharto. Ada buku, rokok, pulpen, lencana, palu hakim. Ini ada gambar juga di sini. Kita pindah ke belakang. Di sini ada miniatur dari miniatur mini diorama upacara setelah pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Soekarno. Berarti ini ada rumah Soekarno. Ini adalah upacara setelah pembacaan teks proklamasi. Tadi kan kita memasuki ruang pemuda 31. Nah, sekarang kita langsung pindah ke ruang proklamator aja, guys. Nah, di awal kita masuk ke ruangan, kita diperlihatkan maket rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman di daerah Yogyakarta. Di sini adalah maket
sini dulu. Nah, ini adalah front Jakarta Timur, the Battlefront of East Jakarta. Pada tanggal 19 November 1945, keluarlah maklumat pemerintah tentang pemusatan tentara keamanan rakyat di sekeliling kota Jakarta. Maka Resimen 4 yang awalnya di kota Jakarta dipindahkan ke Cikampek. Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah menciptakan kota Jakarta menjadi kota internasional. Foto satu ini tampak dengan teropong Komandan Resimen Letkol Mufraini Mukmin bersama para perwira Resimen 4 Cikampek sedang bersiaga. Ini foto pertamanya ya. Lalu foto yang kedua itu ada anggota TKR Resimen 4 sedang berjaga di perbatasan Indonesia Belanda di Front Bekasi. Ini foto keduanya guys. Nah, setelah berpindah ke foto-foto tadi, kita set. Wow, ini kalian tahu nggak apa ini? Ini adalah bendera bajak laut nggak sih? Iya nggak sih? Coba kita lihat aja deskripsinya. Wow, ini bukan bendera bajak laut guys. Ini perlengkapan tentara pelajar TRIP. Yang pertama itu ada senjata TRIP. Yang kedua itu tanda kesatuan. Mana sih senjata TRIP-nya? Nih senjata TRIP-nya. Terus ada tanda kesatuan, surat jabatan, proyektil peluru, surat keterangan sehat, baret TRIP, pataka TRIP, dan tas kulit. Kalian lihat aja sendiri ya guys. BTW bajunya udah sobek-sobek gitu ya, terus kotor. Wah, ini emang benar-benar barang lama. Kalian harus menyimpannya dengan baik ya guys. Di foto ini ada bukti dan deskripsinya. Kalian bisa baca. Kegiatan senjata pasca persetujuan Renville. Setelah persetujuan Renville ditandatangani, dilaksanakanlah kegiatan senjata di daerah perbatasan Indonesia Belanda di Jawa Barat, Jawa Timur, dan sebagian wilayah Sumatera. Bertindak sebagai pelaksana kegiatan senjata di daerah demarkasi adalah para komandan lapangan dari kedua belah pihak. Semua pelaksana kegiatan senjata di daerah konflik ditengahi dan diawasi oleh anggota Komisi Militer dan Komisi 3 Negara atau KTN. Foto pertama ini, dan nih, ini foto pertamanya ya. Foto pertama ini Letnan Kolonel Sukanda Bratamanggala bertemu Kolonel Thompson di Lewiliang, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 24 Januari 1948 dalam rangka pelaksanaan gencatan senjata. Nah, foto kedua ini Foto kedua ini tentara Indonesia sedang berdiskusi atau berbincang dengan tentara Belanda. Kita pindah ke kanan, set. Di sini ada foto bukti dan deskripsi perang gerilya. Ini bukti-buktinya di deskripsinya. Kita baca deskripsinya dulu. Perang gerilya. Saat agresi militer Belanda 2, 19 Desember 1948, Panglima Besar Sudirman segera menerbitkan perintah kilat nomor 1 yang berbunyi, TNI dan rakyat mulai saat ini melakukan perang gerilya. Meskipun dalam posisi sakit dan harus ditandu, beliau memimpin perlawanan rakyat semesta sampai Belanda menarik pasukannya dari wilayah Republik pada bulan Juli 1949. Strategi Republik Indonesia, diplomasi dan bertahan. Ini fotonya. Ini foto perang gerilya penghabisan warga Belanda dari negara Indonesia. Kita pindah ke kanan. Di sini ada kapal perang Amerika Serikat. Kalian bisa lihat nih detail. Di sini ada meriamnya, Renville 227 itu nama kapalnya. Di sini detail banget ya miniaturnya ya. Ada benang-benangnya juga, meriamnya, kapal-kapal kecilnya, perahu-perahu. Oh, di sini juga ada meriam di belakangnya. Di dalamnya ini pasti tempat buat koordinasi nggak sih? Koordinasi kapal buat nyetir. Ya gitulah. Di bawahnya ada apa? Oh, nggak ada apa-apa, kosong. Oh iya. Di sini ada ini, aku nggak tahu namanya apa. Kalian bisa lihat aja. Ini ada perundingan Linggajati. Ini aku deketin ya biar kalian bisa baca dan fotonya aku jelasin juga nih. Lalu ada penanda tanganan persetujuan Linggajati. Aduh, kena cahaya ya, kalian bisa lihat fotonya. Ini fotonya nih. Ya, aku fokusin.
meja bundar. Tuh. Di sini sedang merapat. Di sini juga ada konferensi meja bundar yang sudah ditandatangani. Di sini ada Muhatta. Kita akan memasuki ruang masa Jepang. Nih, ruang masa Jepang nih. Kalian yang menunggu kan? Ini ditunggu-tunggu nih, ruang masa Jepang. Kita lihat dari kiri dulu. Kita lihat dulu. Ini ada poster-poster juga. Berjuang dalam tentara pembela tanah air. Ikutilah. Ini apa nih? Kenja. Untuk mencapai Asia Raja kelas 10. Untuk mencapai Asia. Di sini juga ada foto. Foto apa nih? Foto Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Mau aku jelasin nggak? Boleh. Sini aku jelasin dulu ya. Tanggal 28 Februari 1942, tentara ke-16 di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura mendarat di 3 tempat di Jawa Banten. Eretan Wetan dan Keragan segera menggempur pertahanan tentara Belanda. Setelah merebut pangkalan udara Kalijati, Letnan Jenderal Imamura membuat markasnya di sana. Pada 8 Maret 1942, Imamura memberikan ultimatum kepada Belanda bahwa apabila tidak menyerah, maka tentara Jepang akan menghancurkan seluruh tentara Belanda dan sekutunya. Pada 9 Maret 1942, Gubernur Jenderal Jonghir Jarda van Starkenborg Stachouwer bersama Letnan Jenderal Hein Verpurten, Panglima tertinggi tentara Hindia Belanda, dating ke Kalijati dan dimulai perundingan antara pemerintah Hindia Belanda dengan pihak tentara Jepang yang dipimpin langsung oleh Letnan Jenderal Imamura. Imamura menyatakan bahwa Belanda harus mendatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Nah, di sini ada foto-fotonya nih. Ini Belandanya. Ini tentara Jepang. Dia menyerah tanpa syarat. Selesai. Guys, ada info penting nih. Lihat nih, ini adalah kelompok perjuangan pada masa kolonial Jepang. Di sini ada kelompok antifasisme Jepang. Ada Supriyadi, Amir Syarifuddin, K.H. Zainal Mustafa, Sultan Syahrir. Di sini ada kelompok peta pembela tanah air. Ada Sudirman, Kasman Singodimejo, Latif Hendraningrat, Aha Nusyon, dan Soeharto. Lalu ada kelompok Putera, Pusat Tenaga Rakyat. Ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Lalu ada kelompok Kaigun. Wah, ini kan bukan kelompok Jepang ya? Kaigun itu bukan bahasa Jepang gak sih? Coba kita lihat aja ya. Di sini ada anggotanya Wikana, Amaramis, dan Ahmad Subarjo. Lalu ada kelompok Menteng 31. Nih kelompok Menteng 31 ini ada Sukarni, Khairul Saleh, A.M. Hanafi, Adam Malik, Yusuf Kunto, Pandu Kartawiguna, dan Maruto Nitimiharjo. Yang tadi kita lihat di awal itu ada kelompok Menteng 31 guys. Yuk kita pindah ke ruangan berikutnya. Ruangan seputar proklamasi. Para wanita turut berperan serta berjuang mempertahankan kemerdekaan. Mereka tergabung dalam Laskar Wanita Indonesia atau LASWI yang berperan menolong korban perang. Ini fotonya. Lalu sampingnya ada API, Angkatan Pemuda Indonesia, dibentuk oleh para pemuda Menteng 31 yang diketuai oleh Wikana dengan wakil Khairul Saleh. Pada saat rapat pembentukan API ini hadir pula Aidit Parjono, A.M. Hanafi, Kusnandar, Johar Nur, dan Khalid Rasdini. Pindah ke sampingnya lagi. Di sini ada adegan Bung Karno sedang berpidato di atas podium di lapangan Ikada dalam rangka memperingati 1 bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Pindah ke belakangnya ada adegan Apel Pemuda Menteng 31. Kalian tinggal baca aja. Lalu pindah ke kiri, ada adegan perumusan
teks proklamasi. Ini Insinyur Soekarto dengan di sampingnya Dr. Soekarno Hatta, dan ini deskripsinya. Perumusan teks proklamasi. Ada juga ini suratnya nggak sih? Ini teks proklamasinya nggak sih? Iya ya, ini teks proklamasinya. Dan di sampingnya ada adegan rapat Rengas Dengklok ini. Kalian tahu nggak Rengas Dengklok itu Pak? Ini yang membuat Soekarno di penjara. Nah, di sini ada Soekarno dan Dr. Soekarno Hatta. Ini ada tentara-tentaranya. Ini tentara apa sih guys? Tentara Belandanya atau tentara Indonesia? Kurang tahu dah. Tapi kalian lihat aja ini. Selesai sudah kita review Museum Juang 45. Kalau banyak salahnya maafin ya. Dadah.